Lalu tidak lama tiba-tiba ada suara seperti ini. "Ayo, ini ambil uangmu. Ayo, aku berikan untukmu." Bu Sri langsung kaget dan dia terdiam. Dia sempat mengintip ke jendela dan ternyata... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Samsuddin. Kali ini saya akan membacakan cerita Pesugihan Dewi Lancar. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Seperti biasanya, nama tokoh dan tempat kejadian sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Sebut saja namanya Bu Sri. Bu Sri ini mempunyai 4 orang anak, sudah terbilang cukup tua. Dan dia itu sebenarnya kalau melihat taraf perekonomian dia tidak begitu susah. Bahkan dia serba kecukupan. Tetapi pada saat itu problemnya, masalahnya dia itu menempati rumah milik orang tuanya. Dan seharusnya rumah itu dibagi rata dengan kakak dan adiknya. Tetapi Ibu Sri ini tidak mau menjual rumahnya karena dia juga menempati rumah itu. Dia akan terkenang masa kecilnya bersama orang tuanya, bersama adik dan kakaknya. Dan pada saat itu adiknya Bu Sri ini meminta untuk Ibu Sri ini menjual rumahnya dan membagikan hasil dari penjualan itu rata untuk Bu Sri dan kakaknya. Tetapi Bu Sri menolak untuk rumahnya dijual. "Aku ini lagi butuh duit banget. Anakku masuk kuliah, biayanya itu mahal. Jangan, aku ini suka. Aku udah terlanjur cinta sama rumah ini. Kalau rumah ini dijual, aku kayak patah hati. Aku menempati rumah ini supaya aku terkenang sama almarhum bapak dan ibu, sekalian mengenang masa-masa kecil kita. Ya udah Mbak Yu, kalau rumahnya memang nggak mau dijual, tapi Mbak Yu juga harus bisa kasih aku bagian dari rumah ini. Dan sama Kang Mas, biar nantinya kita enak semua." Dan singkat cerita, Bu Sri ini harus mengeluarkan uang 200 juta untuk diberikan kepada kakaknya dan adiknya. Karena rumah Bu Sri ini rumah peninggalan dari almarhum bapak dan ibunya Sri. Itu sangat besar dan luas. Mau tidak mau, Bu Sri pun harus mencari uang 200 juta itu. Adiknya Bu Sri ini meminta Bu Sri untuk memberikan uangnya kurang lebih 1 bulan, karena uang itu akan digunakan untuk mendaftar kuliah oleh anaknya, adik dari Bu Sri. Mau tidak mau, akhirnya Bu Sri harus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang 200 juta itu dengan waktu yang singkat. Akhirnya Bu Sri pun datang ke sana kemari, ke saudara, ke tetangga, dan ke teman-teman dekatnya. Bertujuan dia ingin meminjam uang, tetapi uang 200 juta itu bukan uang yang sangat sedikit. Karena Bu Sri ini tinggal di kampung, tentunya uang 200 juta ini adalah uang yang sangat besar. Ketika ada orang yang akan meminjamnya pun tidak akan sampai 200 juta, karena itu uang yang sangat besar. Dan sampai akhirnya Bu Sri pun itu mentok. Dia kebingungan bagaimana harus seperti apa dan bagaimana cara mendapatkan uang 200 juta itu dalam jangka waktu 1 bulan. Dan di sisi lain, adik Bu Sri pun selalu menelpon Bu Sri ini dan bertanya,
Bagaimana Mbak Yu? Apakah uangnya sudah ada? Dan hal ini membuat Bu Sri sangat stres. Dia sangat kebingungan dan akhirnya dia pun menemukan seseorang teman lama yang ia temui di pinggir jalan. Ia pun menceritakan apa yang sedang dialami, problem yang dialami Bu Sri. Dan temannya pun menyarankan untuk beralih ke pesugihan. Tetapi Bu Sri ini sangat menolak pada saat itu. Waduh, aku nggak bisa kalau begitu. Lebih baik aku bingung atau bahkan rumahnya nanti aku jual, nggak apa-apa, daripada aku harus ke pesugihan. Akhirnya mereka pun pulang dan Bu Sri pun kembali memikirkan bagaimana caranya. Karena waktu sudah 2 minggu berlalu, Bu Sri pun semakin stres dan bertambah bingung. Bahkan dia sudah berbicara kepada suaminya. Pak, gimana? Apa rumah ini dijual saja? Ya terserah kamu, Dek. Ini kan rumah kamu. Tapi ingat, ini bukan rumah hak kamu. Hak 3 orang, kamu, kakak kamu, dan adikmu. Ya memang benar, kamu harus pikirkan bagian dari kakak dan adikmu itu. Terus gimana ya Pak, kalau aku jual, tapi aku sayang, aku sudah nyaman banget Pak di rumah ini. Rumah inilah satu-satunya yang mengingatkan aku sama almarhum orang tuaku. Kalau aku tuh selalu mengenang di rumah ini, masa kecil di mana aku dilahirkan dan di mana aku dibesarkan. Masa iya harus ku jual? Terus gimana lagi Bu? Duit 200 juta itu bukan duit yang sedikit. Kita harus pinjam kemana? Mau minta tolong siapa? Bahkan kita sudah mondar-mandir, kita cari pinjaman, tetapi nggak ada Bu orang sini yang punya duit sampai segitu banyak. Ya udah Pak, besok aku tak usaha lagi. Pada hari berikutnya, Bu Sri ini kembali menemui temannya yang ditemui di pinggir jalan. Teman lamanya yang baru pertama kali bertemu lagi kemarin. Assalamualaikum Mbak Yu. Waalaikumsalam. Loh, Yu Sri, gimana Yu? Begini, semalam aku sudah pikirkan, kok susah banget ya cari uang 200 juta. Terus kayaknya aku mau dengan apa yang Mbak Yu tawarkan kemarin. Dipikir lagi toh Mbak Yu, aku nggak mau loh nanti dibilang menyesatkan tujuanmu. Ya padahal menolong, tapi aku nggak punya apa-apa. Aku paling bisa menolong dengan saran seperti itu. Itu juga kalau Mbak Yu mau. Iya, aku mau kok. Kalau Mbak Yu mau, besok kita langsung saja ke sana. Kita menuju tempat pesugihan itu. Singkat cerita, akhirnya Bu Sri bersama teman lamanya itu pun langsung menuju salah satu daerah yang dikenal dengan perjumpangan atau pesugihan Dewi Lancar. Akhirnya mereka berdua pun menemukan juru kuncinya, dan lalu Bu Sri pun disuruh untuk menyiapkan uban rampe atau sesajen. Dan setelah itu persyaratannya tumbalnya ini ternyata akan memakan salah satu anak atau cucu yang berada di garis 7 turunan. Lalu Bu Sri pun terlihat agak keberatan ketika ia mendengar itu. Menurut juru kuncinya, nanti keturunan itu yang terkena, yang dijadikan tumbal, hidupnya akan sengsara atau mungkin bisa meninggal. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya perjanjian itu pun tersepakati. Di situ ada kolam dan di situ Bu Sri dimandikan menggunakan kembang 7 rupa dan lain sebagainya. Ubur rampen atau sajen sudah ditempatkan pada tempatnya. Ini tandanya Bu Sri harus siap menerima konsekuensinya dan harus siap juga
menerima harta yang akan diberikan oleh pesugihan itu. Menurut juru kuncinya, harta itu akan datang dengan cepat. Bahkan untuk angka atau nominal 200 juta itu sangatlah mudah, dan itu sudah banyak yang terbukti. Dan tibalah ketika Bu Sri ini selesai dimandikan, Bu Sri harus melemparkan batu ke kolam. Dan ketika ia akan melemparkan, dia tahu melihat sosok anaknya yang berada di kolam tersebut. Mungkin itu hanya bayangan tapi Bu Sri langsung keingat anaknya. Ya Allah, kok ini seperti anakku? Akhirnya Bu Sri pun ragu, dan Bu Sri pun memutuskan tidak jadi mengambil pesugihan itu, padahal perjanjiannya sudah disepakati. Mbak Yu, ini gimana toh? Ini kan sudah disepakati perjanjiannya. Mbak dan satu lagi, ibu itu mendapatkan uang, Bu. Uang gaib, bakalan datang sendiri ke rumah ibu. Aduh, maaf Mbah, tapi aku nggak jadi. Loh, Mbak Yu gimana toh? Kita sudah jauh-jauh ke sini loh. Masa nggak jadi? Sudah melalui beberapa proses, sudah melalui beberapa ritual, dan tinggal satu langkah lagi, Mbak Yu nggak jadi. Iya Mbak Yu, maaf. Aku nggak mau jadi Mbak Yu. Sini tak bilangin. Tadi ketika aku mau melempar batu itu, aku melihat bayangan anakku yang ada di kolam renang itu. Aku nggak tega. Mbak Yu berbisik kepada teman lamanya itu. Dia juga melihat sosok anaknya yang ada di kolam renang, dan dia hanya diperintahkan untuk melempar batu itu ke kolam renang. Tetapi dia tidak mau karena ada bayangan sosok anaknya di situ. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Bu Sri ini tidak menceritakan apa yang telah dilaluinya, apa yang telah dialaminya tadi siang kepada suaminya. Pak, ibu sudah putuskan Pak, aku mau jual rumah ini aja daripada bingung. Ya udah Bu, kalau memang itu yang terbaik, ya nggak apa-apa, jual aja. Nanti kita bisa ngontrak Bu, pelan-pelan kita bikin rumah sendiri. Daripada gara-gara rumah ini nanti hubungan kamu, adikmu dan kakakmu jadi berantakan. Dan pada malam harinya, tepat pukul jam 12 malam, Bu Sri ini belum tertidur. Ia tidak bisa tertidur karena dia memikirkan hal yang terjadi pada siang itu. Tetapi suaminya sudah tertidur pada saat itu. Bu Sri itu mendengar seperti kereta kuda, kereta kencana berjalan persis di sebelah rumahnya. Lalu Bu Sri pun bangkit dan tepat di tempat tidurnya. Bu Sri berdiri lalu mendengarkan dengan seksama. Lalu tidak lama tiba-tiba ada suara seperti ini. Ayo, ini ambil uangmu, ambil uangmu. Aku teriak untukmu. Langsung kaget dan dia terdiam. Dia sempat mengintip ke jendela dan ternyata dia melihat sesosok perempuan dengan pakaian seperti pengantin dan membawa kereta itu. Dia pun lari dan berteriak nangis sejadi-jadinya. Sampai akhirnya suaminya pun terbangun. Lalu suaminya pun bertanya kepada Bu Sri, "Ada apa Bu? Ada apa?" Dan akhirnya mau tidak mau Bu Sri pun langsung menceritakan yang sudah dialaminya pada siang hari itu. Suaminya Bu Sri pun memarahi Bu Sri. Bu, kamu ini gimana? Ini pertaruhannya keturunan kita. Ini nggak sembarangan loh. Kok bisa-bisanya kamu sampai seperti itu? Maafkan ibu Pak, soalnya ibu ini bingung. Ibu harus bagaimana lagi untuk mencari uang 200 juta itu. Ibu terpaksa melakukan ini Pak.
Dan setelah pertengkaran hebat itu pun, lalu suami dari Bu Sri ini langsung memeluk Bu Sri. "Udah Bu, saya maafkan Bapak ya Bu. Tadi emosi, kan sudah terlanjur. Kita selesaikan berdua, insya Allah semuanya ada jalannya Bu. Untung saja Ibu tidak mengambil uang itu. Bagaimana kalau Ibu mengambil uang itu? Kalau sampai mengambil, Bapak khawatir Bu. Kasihan, takut juga sama anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti." "Iya Pak, maafin Ibu ya Pak. Ibu ngaku salah. Ibu janji Ibu gak bakal ngambil uang itu atau harta itu lagi." Pada keesokan harinya pun semua normal kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Suami dari Bu Sri ini kembali berangkat bekerja dan Bu Sri juga bekerja. Tetapi pada malam harinya teror itu datang lagi. Suara kereta kencana dan beserta suara yang dipanggil Bu Sri dan menyuruhnya untuk mengambil uang tersebut. Dan itu terjadi setiap malam. Hingga pada akhirnya Bu Sri ini stres dan menjadi gila. Dan akhirnya suami Bu Sri ini disarankan untuk Bu Sri ini dibawa ke pondok pesantren untuk melepas perjanjian antara Bu Sri dan pesugihan tersebut. Dan semenjak gila itu, Bu Sri setiap malam, setiap maghrib, dia itu nangis-nangis histeris dan seperti orang kesurupan. Dan akhirnya suami Bu Sri ini membawa Bu Sri ke pondok pesantren. Dan selama 3 bulan di pondok pesantren tersebut ditangani oleh kiai yang ada di pondok pesantren tersebut. Akhirnya Bu Sri berhasil lepas dari perjanjian pesugihan itu. Dan akhirnya kehidupan Bu Sri pun normal kembali. Dan pada akhirnya Bu Sri ini menjual rumahnya, walaupun ia terlambat memberikan uang atau bagian kepada adiknya. Tetapi adiknya pun berterima kasih, dan ternyata adiknya dan kakaknya ini pun tahu apa yang sudah dilakukan Bu Sri. Dan akhirnya Bu Sri pun beserta suaminya dan anak-anaknya pun pergi ke kampung itu mencari rumah kontrakan dan mencari suasana baru untuk membuka lembaran baru. Cerita pun berakhir. Dari kisah ini kita belajar bahwasanya tidak ada cara cepat untuk mendapatkan uang. Semua harus dilalui dengan jerih payah dan harus keringat kita